Guru yang kreatif adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk berpikir, berproses gitu ya, berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya agar ketika kekayaan pembendaharaan yang dia punya, pengetahuan yang dia punya itu bisa dia tularkan gitu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali lagi di WPB Jilid 2 episode 4. Yang dimana kita udah kedatangan pemateri yang luar biasa juga. Dan ya begitu banyak prestasi yang didapatkan gitu. Dan juga kita di sini ingin membawakan sebuah pembahasan yang dimana menjadi pendidik kreatif di era Gen Z gitu kan ya. Mungkin selanjutnya itu saya membacakan CV dari pemateri terlebih dahulu ya, yang dimana yang bernama Muhammad Jalaluddin MPD. Dia sebagai pendidik dan penggiat sastra dan juga spesialis tenaga pendidik bahasa Indonesia, pelatih seni sastra, teater dan musikalisasi puisi, aktor dan sutradara teater, penulis, penggiat puisi dan cerpen juga, terus juri bahasa dan sastra, pembaca ataupun narasumber. Terus pengalaman kerja yang dimana guru bahasa Indonesia SMP Islam Al-Azhar 31 Sumarekon Bekasi, yang dimana mampu menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, berpengalaman sebagai pelatih siswa untuk berbagai lomba, kreatif dalam mengembangkan metode dan materi ajar, menguasai kurikulum nasional, mampu mendesain dan melaksanakan online learning. Dan juga Bang Jalal ini dosen bahasa Indonesia Universitas Asa Indonesia, mampu mengajar materi bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi, mampu membantu mahasiswa menulis karya ilmiah, terus mampu memanajemen kelas dengan baik, menciptakan pengalaman belajar yang berkesan. Terus latar belakang pendidikannya yaitu S1 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, lulus tahun 2014. S2-nya yaitu Universitas Negeri Jakarta, pendidikan bahasa pasca sarjana, lulus tahun 2021. Terus adapun prestasi yang dicapai yaitu juara harapan 1 debat bahasa Jabodetabek 2013, juara 3 penulisan cerpen PSM PTM se-Indonesia 2013, juara 3 penulisan puisi tingkat kota Tangerang 2013, juara 1 karya ilmiah TMOH 2014, juara 3 musikalisasi puisi tingkat nasional 2014, dan juga juara 1 musikalisasi puisi se-Jabodetabek 2014. Adapun juara 2 musikalisasi puisi se-Jabodetabek 2013. Oke. Mungkin langsung aja ya ke pembahasan ataupun pertanyaannya gitu, untuk memaksimalkan waktu juga gitu ya. Siap. Relax dulu tuh. Iya, relax dulu. Tegang banget kayaknya soalnya. Iya, karena aduh masih pagi juga gitu kan, kurang tidur segala macam. Oke. Mungkin kita lanjut ya. Kan kita membahas mengenai sebagai pendidik yang kreatif di era sekarang gitu. Nah, mungkin pandangan dari Bang Jalal sendiri nih sebagai pendidik ya secara tidak langsung, itu bagaimana sih dari definisi dari ini, apa sih pendidik di era zaman sekarang itu seperti apa gitu? Oke. Jadi bagaimana mendefinisikan pendidik di era zaman sekarang gitu ya? Tentunya yang namanya pendidik tidak pernah luput dari sebuah definisi tentang orang yang memberikan pendidikan ya, seperti memberikan materi yang diajarkan. Tapi
pendidik juga bukan hanya seorang pengajar, pendidik juga orang yang menanamkan nilai-nilai kepada orang yang dididiknya. Jadi mau di era manapun seorang pendidik atau definisi pendidik sebenarnya tidak berubah. Hanya saja kalau dikaitkan dengan era kayak gitu ya, kita bisa mengutip sebuah pendapat dari Ali bin Abi Thalib bahwa kita disuruh mengajarkan anak-anak kita sesuai dengan zamannya. Gitu. Jadi jangan kita mendidik anak-anak kita atau murid-murid kita dengan zaman kita, karena dia akan hidup di zamannya dan kita hidup di zaman kita. Jadi ketika definisi pendidik dikaitkan dengan era saat ini, tentunya pendidik adalah seseorang yang bertugas untuk mendidik gitu ya, mendidik siswa atau mendidik generasi penerus bangsa sesuai dengan zamannya, mengikuti zamannya. Kemudian berarti pendidik adalah pembelajar sepanjang masa kayak gitu. Inti sederhananya ya, pendidik ya tetap pendidik, tapi dia harus mengikuti di mana dia berada gitu, di era mana gitu. Jadi ya dia harus mengikuti zamannya lah, sederhananya seperti itu. Oke. Secara tidak langsung berarti ketika kita ingin mendidik gitu kan ya, secara terus menerus atau seperti apa, jadi kita tuh mengikuti zamannya, jangan mengikuti dari ketika kita punya metode ya udah menggunakan metode kita, tapi tidak menyesuaikan dari anak-anak zaman sekarang. Seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya yang dimana di era sekarang kan ya, di era sekarang itu begitu pesatnya teknologi gitu kan, teknologi dan segala macam. Nah, dari abang sendiri untuk menyikapi bahwasannya bagaimana sih untuk mengajar anak-anak yang sekarang tuh seharusnya atau seperti apa tuh lebih ke teknologinya gitu. Oke. Jadi bagaimana cara guru mengajar pada anak-anak di zaman sekarang gitu ya, menggunakan tentunya teknologi tadi garis bawahnya, karena memang tema kita adalah menjadi pendidik di era generasi Z. Tentu kita tahu bahwa generasi Z itu kan dikategorikan adalah orang-orang yang lahir di tahun 1995 sampai 2010. Generasi ini juga disebut sebagai generasi internet. Ya. Tapi ada satu hal yang mungkin kita perlu garis bawahi, bahwa generasi Z ini adalah generasi yang multitasking. Dia bisa melakukan banyak hal gitu ya, sekaligus kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita justru menjauhkan teknologi kepada siswa, ini justru kita akan membuat generasi yang cacat untuk masa depannya kayak gitu. Jadi kita nggak boleh alergi terhadap teknologi. Terus bagaimana sih seorang guru mengajar menggunakan teknologi? Sederhananya teknologi itu kan sesuatu yang mempermudah, bukan mempersulit gitu ya. Jadi ketika seorang guru tidak mau mengupgrade, nah ini biasanya guru-guru senior gitu ya. Iya, emang. Guru-guru senior agak sulit untuk mengejar ketertinggalan teknologi ya. Jadi mereka cenderung untuk seperti apa sih ini, malah repot gitu, males banget belajar lagi dan segala macam kayak gitu. Tapi bagi kita ya, pendidik-pendidik muda atau teman-teman yang calon pendidik, jangan mengambil pola pikir tersebut. Tentunya apalagi teman-teman yang sekarang kuliah di jurusan pendidikan adalah bagian dari generasi Z tersebut kayak gitu ya. Bisa jadi nanti teman-teman menjadi guru, teman-teman akan menghadapi generasi yang lebih dari generasi Z ini, generasi Alpha kayak gitu ya, yang lahir di 2011 sampai 2025 kayak gitu. Nah, kecepatan teknologi atau kemajuan teknologi akan sangat berkembang. Jadi, seorang guru yang tadi saya sampaikan di awal adalah seorang pembelajar sepanjang masa. Ada teknologi baru, pelajari. Bahkan seorang guru jangan sampai
kalah update gitu ya. Jadi harus tahu isu-isu terkini gitu agar apalagi kita sebagai guru bahasa Indonesia ya, kita butuh konten di dalam pembelajaran kita. Betul. Jadi informasi yang secara mudah kita dapatkan sekarang itu kita manfaatkan untuk memperkaya wawasan kita ketika nanti kita mengajar. Kemudian untuk berkaitan dengan teknologi, saya pikir banyak sekali platform atau banyak sekali perangkat gadget yang bisa kita gunakan untuk menunjang pembelajaran kita. Oh ya, dengan metode kita atau cara kita yang beragam gitu kan ya sebagai pendidik yang di era zaman sekarang gitu. Nah, menyikapi hal tersebut itu dari abang sendiri ada nggak sih kendala yang benar-benar ini kayaknya sulit deh kita terapkan di anak-anak zaman sekarang atau seperti apa gitu? Karena ya tadi masalah astagfirullahaladzim, lebih ke teknologi yang sangat mesat itu sendiri ataupun ya hambatan yang abang Jala sendiri hadapi gitu. Oke. Kalau misalnya berkaitan dengan hambatan ya, tentu pasti ada. Karena kemajuan teknologi ini terkadang tidak diimbangi oleh fasilitas yang didukung di sekolah. Jadi terkadang dilema seorang guru adalah ketika ingin maju mengembangkan pembelajaran yang berbasis digital, tapi sekolahnya tidak support kayak gitu. Anak disuruh bawa perangkat, tapi kemudian tidak tersedia akses internet, contoh. Tersedia akses internet, tapi tidak semua siswa memiliki perangkat yang memadai. Nah itu mungkin masih terjadi jangankan di daerah-daerah terpencil ya, daerah-daerah penyanggah ibu kota saja itu masih banyak siswa-siswa yang memang kalau misalnya berkaitan dengan perangkat itu sulit sekali mereka. Jadi memang tantangan kita nih sebagai guru adalah ketika kita ingin menerapkan pembelajaran berbasis teknologi yang memang harusnya sudah kita terapkan untuk siswa-siswa kita yang merupakan bagian dari generasi Z, generasi internet, tapi ternyata di lapangan ini tidak tersupport dengan baik di sisi fasilitas. Saya rasa sih ya, kalau misalnya hanya berkaitan dengan pembiasaan guru itu adalah sesuatu yang mudah. Tapi kalau sudah berkaitan dengan fasilitas, ini adalah sesuatu yang sulit karena kita tahu bahwa tidak semua sekolah finansialnya baik, kayak gitu. Yang pada akhirnya kemajuan teknologi atau pembelajaran berbasis teknologi bisa terlihat di sekolah-sekolah yang memang sudah memiliki fasilitas-fasilitas yang mapan, yang baik, seperti itu. Mungkin itu hambatan yang paling klasik yang mungkin saat ini ya, kalau misalnya diskusi sama teman-teman pengajar di daerah-daerah tertentu masih ada seperti itu. Apalagi ketika kita masuk di fase pandemi itu, kita dipaksa untuk menggunakan teknologi walaupun kita belum siap, gitu. Banyak sekali teman-teman guru yang cerita gitu bagaimana kesulitan mereka dalam mengajar di sekolah karena ada handphone misalnya, tapi itu digunakan oleh ayahnya untuk ojek online, kayak gitu. Kalau bapaknya tidak narik ojek online, tidak bisa makan misalnya, kayak gitu. Apalagi penghasilan di pandemi sangat sedikit. Sedangkan anaknya sekolah pagi-pagi, bapak ibu gurunya ngasih tugas di WA. Akhirnya nungguin bapaknya pulang kerja baru bisa ngerjain. Ini kan hambatan-hambatan yang pada akhirnya tidak selaras dengan bahwa kita ada di era di mana sebenarnya kemajuan teknologi ini sangat pesat, tapi kemampuan kita untuk berada di era tersebut kurang mumpuni, seperti itu. Ya, mungkin untuk menyikapi hal tersebut itu lebih ke dimana kita bisa lebih memanfaatkan teknologi ataupun ya menyikapi hal tersebut tuh lebih ke ya saling bantu satu sama lain juga. Betul. Karena konteksnya itu lebih ke mungkin ada guru ataupun dosen yang kurangnya pemahaman mengenai teknologi ataupun hal-hal lainnya gitu. Nah, untuk dari
apa ya, dari Bang Jalal sendiri nih menyikapi bahwasanya kan sekarang lebih ke teknologi semua nih, teknologi semua. Nah, bagaimana dari Bang Jalal itu caranya supaya si siswa ataupun mahasiswa ini menggiati kembali dalam konteks literasinya gitu, seperti itu. Oke, tentunya ini menjadi tantangan bagi saya ya. Memang sebelum pandemi itu saya tidak terlalu banyak mengeksplor ya apa namanya berbagai platform ataupun apa namanya memaksimalkan perangkat yang saya punya untuk mengajar gitu. Paling yang sederhana kita menggunakan PowerPoint kayak gitu dan sebagainya. Tapi ketika masuk di era pandemi, saya baru dibuka tuh mata saya kayak gitu. Walaupun sih sebelumnya sebelum pandemi saya sudah menggunakan berbagai aplikasi untuk kuis ya, seperti Kahoot gitu. Itu sudah saya gunakan waktu mengajar gitu. Dan memang ternyata pemanfaatan Kahoot ketika saya gunakan untuk tes ya kepada siswa, memberikan tugas kepada siswa tuh antusias karena kan fiturnya menarik, tampilannya menarik, kemudian apa namanya siswa merasa oh ini sesuatu yang baru, apalagi itu sebelum pandemi saya lakukan dan siswa sangat antusias sekali. Dan ternyata saya semakin terbuka ketika di masa pandemi kita nggak bisa lihat siswanya, kemudian kita apa namanya Zoom ya pada siswa online berjam-jam bersama mereka. Tentunya ini jadi tantangan bagaimana memanfaatkan perangkat atau platform yang saya punya ini untuk membuat pembelajaran menarik. Kalau kita melirik sebuah apa namanya platform besar seperti Google ini kan apa namanya banyak sekali apa namanya fitur dan yang bisa kita gunakan. Contoh sederhana, ketika saya memberikan tugas untuk membuat sebuah teks deskripsi misal contoh gitu ya. Nah, saya minta anak-anak dulu. Saya akan tanya kepada anak-anak misalnya, anak-anak tentu kalian semua punya cita-cita kayak gitu. Punya apa? Oke, kita akan belajar tentang teks deskripsi. Sekarang coba kalian deskripsikan sederhana saja tentang cita-cita kalian. Kayak gitu. Pertama kalian definisikan dulu cita-cita itu, misalnya dokter adalah apa. Kemudian di paragraf keduanya kalian deskripsikan bagaimana sih penampilan dokter. Oh, dokter pakai baju apa, membawa apa, kayak gitu. Terus di paragraf ketiga coba kalian deskripsikan bagaimana pekerjaan dokter. Dia bekerja di mana, kayak gitu. Apa yang dia tangani, seperti itu. Kemudian saya akan menggunakan media Google Slide. Gitu, saya pakai Google Slide, kemudian saya share kepada anak-anak dan ternyata saya secara real time, secara langsung bisa mengecek pekerjaan anak-anak. Kayak gitu. Dari sebelumnya, misalnya kita membuat sebuah tugas penulisan teks deskripsi kan menggunakan buku, kayak gitu. Anak salah baru dikumpulin dulu, baru kita tahu dan kita kasih tahu kalau ini salah, koreksinya gitu. Dan itu kan cukup lama ya. Tapi ternyata dengan menggunakan Google Slide gitu, saya memberikan slide gitu sepanjang itu dan kemudian misalnya ada 32 slide misalnya gitu saya buat. Nanti saya bilang, oke, silakan kalian masuk di Google Slide, kemudian kalian masuk di slide sesuai dengan nomor presensi kalian, nomor daftar hadir kalian. Nomor absen 1 atau nomor daftar hadir 1, nomor urut 1 di slide 1, 2 dan seterusnya kayak gitu. Nanti saya akan cek tuh, mereka akan masuk menggunakan akun Google mereka, kemudian saya cek oh ini atas nama dia benar. Dan ternyata itu sangat efektif. Yang lagi-lagi saya menggarisbawahi ternyata apa namanya teknologi itu memudahkan kita sebagai guru dan ternyata membuat anak menjadi lebih semangat, antusias dalam belajar karena memang mereka terbiasa untuk menggunakan hal tersebut. Dan satu poin, ketika saya menggunakan aplikasi tersebut, saya tidak perlu banyak menjelaskan kepada anak. Kenapa? Karena pada hakikatnya anak sudah memahami, gitu, sudah mengerti. Jadi ketika saya pembiasaan awal-awal tuh di pandemi itu, saya menggunakan aplikasi-aplikasi yang familiar, yang mereka biasa gunakan. Baru setelah itu saya upgrade, kemudian menggunakan platform-platform atau aplikasi-aplikasi yang berbeda supaya anak tidak jenuh kayak gitu. Dan itulah contohnya bahwa bagaimana sih
kita sebagai guru kemudian eh, mengajar sesuai dengan situasi yang kita hadapi. Bahkan seharusnya mengajar juga berdasarkan karakteristik siswa kayak gitu dan karakteristik materi yang kita ajarkan. Jadi tidak harus selalu menggunakan satu metode atau satu model yang sama kayak gitu. Bisa jadi ketika kita kan karena tema kita adalah guru yang kreatif. Guru yang kreatif adalah guru yang tidak pernah berhenti untuk berpikir, berproses gitu ya. Berusaha untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya agar ketika kekayaan pembendaharaan yang dia punya, pengetahuan yang dia punya itu bisa dia tularkan gitu. Iya. Mengenai metode ataupun cara itu secara tidak langsung menjadi poin utama gitu kan ya, poin utama yang perlu kita kembangkan, kita usahakan dan juga mungkin kita pelajari gitu kan ya sebagai pendidik itu sendiri dalam konteks mendidik gitu. Nah, ini kan lebih ke zaman sekarang yang dimana kebanyakan itu online gitu kan ya, mungkin kebanyakan online ataupun ya kadang tugas-tugas sekalipun online gitu. Nah, ketika kita sebagai pendidik mengetahui nih karakteristik dari si anak didik itu atau peserta didik itu seperti apa gitu, karena secara menyeluruh ya, secara tidak langsung konteksnya itu online ataupun dari media sosial atau seperti apa. Nah, jadi posisi kita sebagai pendidik mengetahui nih karakteristik si peserta didik itu seperti apa dan bagaimana Bang? Oke. Pertanyaan yang Japar sampaikan ini sebenarnya sejalan dengan kurikulum yang akan diterapkan oleh pemerintah saat ini. Sudah dilaksanakan 2 tahun terakhir ini sih ya. Namanya kurikulum Merdeka. Nah, kurikulum Merdeka ini kan menggunakan pendekatan konstruktivisme. Jadi dia berusaha bagaimana sih anak membangun pengetahuannya sendiri. Kayak gitu. Tidak lagi melulu guru menjelaskan kayak gitu. Kemudian bagaimana kita bisa mengetahui karakteristik siswa ya, supaya kita bisa mengajar siswa dengan baik. Kita harus tahu dulu bahwa siswa ini cara belajarnya berbeda-beda kan. Ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik kayak gitu kan. Nah, kita bisa menggunakan sebuah pertanyaan pemantik atau tes awal lah ya, kita bisa katakan tes awal lah gitu sebelum kita misalnya di pertemuan pertama gitu, kita setelah berorientasi, berkenalan dengan siswa, bolehlah kita memberikan sebuah soal kayak gitu ya. Mau berbasis Google Form atau perangkat lain atau platform lain yang pada akhirnya tujuannya adalah ingin mengetahui apa sih gaya belajar mereka kayak gitu. Jadi pernah di salah satu pelatihan saya diberikan oleh narasumbernya itu diberikan link, kemudian saya buka, ternyata itu adalah angket atau soal yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Misalnya ketika belajar kamu lebih senang guru bla 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 bla, misalnya kayak gitu. Nah, kemudian di akhir itu ada sebuah hasilnya gaya belajar kamu adalah auditori misalnya kayak gitu. Gaya belajar kamu adalah visual, gaya belajar kamu adalah kinestetik. Jadi kita tahu nih, ternyata anak kita yang ini lebih senang auditori gitu, yang ini visual, yang ini kinestetik. Bijaknya ada seorang guru, kalau misalnya kita ingin contoh nih, kita mau membuat sebuah pembelajaran yang metodenya diskusi gitu ya, metodenya diskusi. Jangan lagi membiarkan siswa membuat kelompok sendiri, kayak gitu. Selain nanti siswa-siswa yang kurang supel, tidak mendapat kelompok, itu juga tidak mendidik siswa, kayak gitu. Jadi kitalah guru yang punya wewenang untuk membuat kelompok tersebut, menentukan kelompok tersebut dengan pengetahuan yang kita tahu. Dia adalah anak auditori, dia adalah anak visual, dia adalah anak kinestetik. Kita buat satu kelompok yang heterogen gitu.
Jangan satu kelompok yang homogen semuanya auditori gitu, Iya. jangan gitu. Atau semuanya visual, jangan. Kita buat kelompok-kelompok heterogen. Jadi mereka akan bekerja sesuai dengan gaya mereka masing-masing, kemampuan atau bakat mereka masing-masing. Dan itu akan membuat sebuah kelompok yang variatif gitu. Iya. Bahkan luar biasa lah kayak gitu. Jadi contoh misalnya saya kemarin buat membuat tugas kelompok itu membaca berita kayak gitu, membuat liputan. Dengan cara seperti itu kayak gitu kita mengelompokkan siswa berdasarkan gayanya, kita bisa menetapkan gini, oke, nanti siapa yang akan jadi reporter, siapa yang akan jadi narasumber, pura-pura jadi narasumber, atau siapa yang nanti akan jadi kameramennya, siapa yang akan menjadi editornya. Mereka akan, saya bisa editing, saya bisa megang kamera nih, misalnya kayak gitu, tahu angle-nya, tahu gimana segala macam. Saya public speaking-nya bagus, misalnya kayak gitu. Itu kan akhirnya membuat kelompok itu menjadi sempurna kayak gitu. Perbedaan kita kan membuat kita menjadi sempurna, saling melengkapi gitu kan ya. Betul. Mungkin itu ya, bagaimana sih cara kita mengetahui karakteristik siswa. Selain itu juga kita juga bisa mantau kegiatan belajar kan, sikap itu bisa kita lihat. Tentu bisa kita dalami bagaimana sih karakteristiknya, seperti itu. Jadi memang untuk mengetahui secara dalam karakteristik siswa itu nggak bisa sehari dua hari, karena kita mengajar 1 tahun gitu kan. Nah, kita pasti semakin hari semakin tahu bagaimana siswa, maka nanti kita akan bisa menetapkan metode model yang sesuai dengan mereka gitu. Iya, itu lebih ke cara kita menentukan dari metode ataupun model itu sendiri gitu. Kadang ketika kita mengkelompokkan orang-orang gitu kan ya, kadang ini nggak kerja, kadang ini hanya numpang nama, ataupun hal-hal yang semestinya dia kerjakan tapi malas-malesan gitu kan ya. Itu karakteristik dari peserta didik yang sekarang gitu kan ya. Kayak antara menyebalkan ataupun ya kita harus mengikuti zaman atau seperti apa gitu. Nah, untuk selanjutnya gitu kan ya, pertanyaan sebagai peserta didik nih, bukan peserta didik sih, lebih tepatnya sebagai pendidik gitu. Bagaimana ketika kita mengetahui keunggulan dari peserta didik yang di zaman sekarang gitu. Kadang kan kalau kita mengikuti zaman gitu kan ya, kekurangan di zaman kemarin itu contohnya kayak minim ini itu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin keunggulan peserta didik di zaman sekarang itu seperti apa gitu, dan juga apa sih menjadi hal yang perlu diperhatikan oleh peserta didik di zaman sekarang gitu. Oke. Coba poinnya tadi gimana? Jadi lebih ke keunggulan peserta didik yang di zaman sekarang dengan metode yang secara tidak langsung serba online, serba ini itu dan sebagainya. Dan juga ketika kita mengetahui apakah keunggulan tersebut itu bermanfaat bagi dia atau enggak. Oke. Bagaimana kita bisa mengekspos gitu ya, memberikan ruang kepada siswa yang memiliki keunggulan, kelebihan atau bakat. Kita harus percaya bahwa siswa-siswa kita adalah orang yang memiliki bakat berbeda-beda gitu. Makanya kalau kata Albert Einstein, jangan paksa ikan untuk memanjat pohon gitu. Karena selamanya ikan itu akan merasa bahwa dirinya bodoh kayak gitu. Nah, tapi kalau si ikan diajarkan untuk berenang, maka dia akan sangat hebat gitu. Dia akan sangat percaya diri gitu. Jadi ketika kita tahu, ternyata anak kita yang ini memiliki kemampuan bicara, public speaking yang baik kayak gitu. Kalau kita jadi guru, teman-teman,
kita pasti bukan hanya mengajar gitu ya, tapi ada tugas-tugas lain di luar kelas yang apa namanya yang akan kita hadapi. Contoh misalnya siswa sekolah itu kan punya kegiatan yang beragam, kayak gitu. Kita tahu anak kita punya kemampuan atau potensi di public speaking. Jangan lagi kegiatan itu MC-nya guru, gitu. Tunjuklah siswa, kayak gitu, untuk jadi MC, kayak gitu. Jadi itu akan meningkatkan kepercayaan dirinya, kayak gitu. Jadi oh ini anak unggul nih di public speakingnya nih, kita suruh untuk MC di acara-acara kita, kayak gitu. Gak usah jauh-jauh gitu. Kalau misalnya memang kemudian oh ada event, ada lomba kayak gitu, lombanya misalnya pidato kayak gitu, kita tahu belum lama kemarin saya membina anak juga lomba pidato dari tingkat kota, provinsi ya, dan mudah-mudahan di tahun ini nasional karena kemarin di provinsi juara 1 kayak gitu. Saya ketika diminta untuk menjadi pembina lomba pidato, kemudian saya diminta untuk mencari siswa, saya kan tentu sudah memantau siapa siswa-siswa yang memiliki potensi di bidang tersebut, kayak gitu. Kemudian saya tunjuk, saya berikan masukan, berikan motivasi, kemudian berikan arahan, tentunya kemudian juga didampingi dalam setiap prosesnya, dan tentunya proses akan berbuah pada hasil, kayak gitu. Nah, ketika kita tahu kita tahu nih siswa kita unggul, kayak gitu. Ya, sebagai guru yang baik adalah memberikan ruang kepada siswa tersebut sesuai dengan kompetensinya dia. Ada siswa kita dia sangat jago ya dalam mendesain poster, kayak gitu. Kita berikan kesempatan dia untuk bikin poster dalam sebuah event di sekolah kita, kayak gitu. Bahkan di sekolah kita pernah misalnya buat lomba untuk bikin logo kegiatan sekolah. Kita berikan apresiasi. Jadi adanya event, adanya lomba, adanya kegiatan ya kan yang tadi itu bisa menjadi jalan untuk kita bisa mengembangkan potensi-potensi yang kita sudah lihat dari siswa, atau bahkan belum sempat kita lihat tapi ternyata udah timbul di situ. Jadi kita bisa melihat ketika ada event tersebut, ada kegiatan tersebut. Begitulah mungkin caranya ya. Oke. Ini kan tadi membahas mengenai keunggulan ataupun metode dan sebagainya. Mungkin ke salah satu yang hal-hal yang mungkin harus diperhatikan gitu. Yang dimana pertanyaannya itu hal negatif apa ketika mengajar di era gadget ini atau di era zaman sekarang. Oke. Hal Hal negatifnya tentunya kita tahu bahwa era saat ini tuh, generasi saat ini kan sangat akrab ya di internet gitu, dunia maya yang penuh kebebasan. Dan memang salah satu karakteristik generasi Z adalah ingin punya kebebasan. Makanya mungkin ini sejalan dengan kurikulum Merdeka gitu ya. Jadi mereka tidak suka terlalu diintimidasi, dikekang seperti itu. Tidak seperti mungkin siswa-siswa zaman dulu yang sami'na wa ata'na sama gurunya gitu ya. Kalau zaman sekarang kan ada nyeleneh-nyelenehnya nih anak-anak zaman sekarang seperti itu. Tapi tentunya manusia tetap manusia. Ketika kita bisa sentuh hatinya, ya kita akan bisa mendapatkan perhatian gitu. Kita akan bisa mendapatkan antusiasme lah dari dia, kayak gitu. Nah, kalau ditanya bagaimana sisi negatifnya ketika kita mengajar di era saat ini, tentunya kalau misalnya ya di sekolah-sekolah yang memang sudah menerapkan digital classroom atau sekolah-sekolah yang memberikan
kewenangan kepada siswa untuk membawa gadget, handphone seperti itu. Ini tentunya harus ekstra dalam sisi pengawasan kayak gitu. Karena kita tidak bisa memantau siswa selama 24 jam. Bahkan gini, ada kegiatan-kegiatan siswa di luar sekolah, tapi kemudian karena memang dia siswa kita melakukan sesuatu di media sosial kayak gitu, itu efeknya ke sekolah juga. Kayak gitu. Jadi apa namanya, kita nggak pernah tahu secara detail bagaimana latar belakang siswa kita masing-masing. Jadi apa namanya, kemudian bagaimana tindakan mereka baik di kelas maupun di luar kelas, itu kan tidak sepenuhnya pengawasan kita, ada dalam pengawasan kita. Jadi ketika internet adalah sesuatu yang umum, bebas, bisa diakses oleh siapapun, tentu ini bisa menjadi bumerang kayak gitu bagi kita seorang pendidik. Ketika kita ingin menanamkan nilai-nilai satu hal, misalnya menilai tentang kesopanan, misalnya kayak gitu, tapi kemudian dia melihat betul akhlak, kemudian dia melihat sosial media yang memberikan tontonan-tontonan yang kurang baik, akhirnya justru itu memberikan efek kepada siswa. Apalagi banyak ya siswa-siswa yang saat ini kecenderungannya juga maniak game gitu ya. Apa namanya, kita tahu bahwa di dalam game-game online itu orang bisa terkoneksi, berkomunikasi dimanapun mereka bermain gitu. Bahkan kalau kita lihat apa namanya, bahasa-bahasa dalam ketika mereka bermain game itu kan juga toxic. Iya, sangat ya, betul. Apalagi apa namanya, selain itu ya adanya cyberbullying dan apa namanya, mungkin ya ketika misalnya ujian itu online, kemudian tidak ada apa namanya aplikasi yang membuat anak terkunci di dalam aplikasi tersebut, hanya menggunakan aplikasi-aplikasi biasa. Hal-hal seperti mencontek itu hal yang wajar sepertinya dan lumrah dan bisa dengan mudah siswa lakukan gitu. Dan itu adalah bagian-bagian sisi negatif yang kemudian mungkin mewarnai pendidikan kita di era saat ini. Itu suatu hal negatif ya di suatu pendidikan ya, atau instansi pendidikan sendiri yang di zaman sekarang tuh sangat pesat, ataupun ya kadang peserta didik itu dia belajar tapi bukan di sekolah, tapi di game atau video ini itu dan sebagainya gitu. Nah, mungkin kita di sini menyapa dulu nih peserta yang ada di Zoom. Gimana kabarnya? Apakah kalian baik-baik saja gitu? Atau hanya sebatas join atau dan sebagainya gitu. Nah, mungkin sekiranya kalau dari kalian sebagai orang yang bersedia hadir di ruang Zoom, sekiranya ada pertanyaan dilontarkan saja ataupun disampaikan aja. Tapi untuk menyikapi kalian di Zoom, kami menyikapi dulu yang ada di Instagram. Oke, izinkan saya terlebih dahulu yang membacakan pertanyaan-pertanyaan yang ada di ruangan IG gitu kan ya. Ini dari Fitri HDYT 27_. Bang, izin nanya, gimana sih cara jadi pendidik yang kreatif dan disukai banyak peserta didik? Apalagi menurut beberapa orang guru bahasa Indonesia itu membosankan. Gimana cara kita membangun atau menghidupkan suasana di kelas gitu? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Jadi saya teringat apa namanya waktu sebelum pandemi ini. Jadi bagaimana kita menjadi guru yang kreatif? Saya juga sepakat bahwa apa namanya pembelajaran bahasa Indonesia itu, pelajaran bahasa Indonesia itu dianggap membosankan, dianggap kurang penting, karena ya saya udah bisa bahasa Indonesia gitu, ngapain belajar lagi gitu ya. Sederhananya mungkin anggapan-anggapan tersebut memang ada di benak siswa. Belajar matematika, belajar IPA atau mata pelajaran yang berkaitan dengan kompetensi ya, itu menurut mereka
lebih punya nilai. Oke. Terkadang kita lupa sebagai guru ya, bahwa ketika kita mengajar kita harus menyampaikan kebermaknaan, kebermanfaatan apa yang kita ajarkan kepada siswa. Sebagai contoh gini, saya misalnya ngajar teks prosedur, gitu. Kemudian saya katakan gini, saya kaitkan lagi dengan cita-cita misalnya. Siapa yang cita-citanya jadi dokter? Ya, saya Pak. Oke. Apa sih yang dilakukan dokter? Mengobati pasien Pak. Oke. Mengobati pasien itu bagaimana caranya? Oh biasanya Pak, ketika misalnya dokter itu menangani pasien, kan pasiennya datang, kemudian ditanya dulu, kayak gitu. Setelah ditanya, kemudian diperiksa. Setelah diperiksa, dikasih tahu sakitnya apa, kemudian dikasih resep obatnya. Oh iya bagus, kamu pintar, kamu cocok jadi dokter. Mudah-mudahan kamu jadi dokter. Nah, kamu sadar nggak bahwa apa yang kamu sampaikan tadi itu adalah bagian dari teks prosedur? Apa yang akan kita pelajari sekarang? Kayak gitu. Oh berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan profesi kita ke depan, yang kita cita-citakan itu nggak akan pernah lepas dari yang namanya teks prosedur. Contoh, ada nggak yang bercita-cita menjadi seorang arsitek misalnya kayak gitu? Oh saya Pak, oke. Seorang arsitek nggak akan bisa membuat sebuah rancang bangunan tanpa langkah-langkah yang benar. Iya, emang. Ya. Jadi kadang kita lupa bahwa belajar itu harus memberikan kebermanfaatan gitu. Kebermanfaat. Jadi kemudian kita akan bisa menarik antusias siswa gitu. Oh siswa kan, oh iya ya ini bermanfaat bagi saya nih. Karena ketika tanpa sadar bahwa ketika kita menyampaikan hal tersebut gitu ya, yang bekerja di dalam otak anak itu adalah memori jangka panjangnya. Mungkin dia akan selalu ingat apa yang kita sampaikan sampai dia dewasa nanti ya. Kalau pembelajaran yang kita sampaikan itu dia rasa bermanfaat atau bermakna bagi dia. Tapi kalau kita langsung buka buku, ayo anak-anak buka halaman 1 misalnya gitu, kita akan belajar teks prosedur. Teks prosedur adalah ini dijelasin sama gurunya, itu anak-anak pasti bosan, menjenuhkan ya. Cara-cara seperti itu harus sudah ditinggalkan untuk guru kreatif kalau ingin menjadi guru kreatif di era generasi Z kayak gitu. Karena apa namanya yang tadi saya sampaikan, pembelajaran itu akan menjenuhkan bagi siswa atau tidak, itu bagaimana kita membawakan pembelajaran tersebut, ya kan? Terus satu juga, selain itu juga kita kan harus punya strategi ya. Kita punya strategi. Kompetensi guru itu kan ada profesional gitu, kemudian pedagogi, personal, sosial kayak gitu. Kalau misalnya profesional ya kita harus paham bahwa siswa zaman sekarang itu bahkan bisa lebih tahu daripada kita karena internet kayak gitu. Maka kalau kita tidak banyak tahu, kita akan ketinggalan sama murid kita. Maka kita harus banyak pengetahuan. Untuk apa? Apalagi di bidang-bidang profesional kita. Pedagogi itu berarti bagaimana cara kita mengajar, membuat sebuah perencanaan, melaksanakan sampai nanti mengevaluasi, kayak gitu kan. Itu kan ilmu pedagogi yang harus dimiliki oleh seorang guru, kayak gitu. Nanti dia menentukan metode apa, pakai model apa, kayak gitu ya. PBL atau PJBL kayak gitu kan, metodenya pakai demonstrasi, diskusi dan yang lainnya kayak gitu. Itu pedagogi. Nanti ada lagi personal, ada lagi sosial, dan ini sederhana. Ketika saya mengajar dulu di zaman sebelum pandemi itu, di sekolah itu masih sangat sulit kita temukan teknologi kayak gitu. Tapi kemudian saya berpikir bagaimana pembelajaran saya disukai oleh anak-anak. Saya tuh ngajar sore, siang, sampai maghrib gitu ya, karena sekolah itu sedang ada renovasi. Jadi anak-anak dibagi, digilir untuk misalnya anak-anak kelas bawah itu sekolahnya jadi siang hari. Bayangkan,
kita ngajar siang hari, pulangnya sore, kayak gitu. Gimana kondisi anak-anaknya gitu kan. Mungkin dia pagi, namanya anak-anak pasti main apa segala macam capek dan segala macam. Terus kita ngajarnya terlalu serius dan sebagainya, pasti ini akan menjadi bumerang buat kita lah. Apalagi kalau kita ngajar di jam terakhir tuh, misalnya habis asar kayak gitu, sampai mau menjelang pulang sampai 5:30 itu tantangan banget bagi guru. Apa yang saya lakukan? Ketika saya masuk kelas, saya akan tanya ke anak-anak, kalian mau main dulu atau mau belajar dulu? Kayak gitu. Main dulu, Pak. Oke, kalau main dulu, kayak gitu. Kalian harus sepakat. Kita ada 2 jam. 1 jam kita pakai main, tapi 1 jam lagi kita pakai belajar. Yang penting 1 jam kita belajar harus semuanya serius. Kalau 1 jam belajarnya nggak serius, Pak Jalal nggak mau lagi ajak main, kayak gitu. Oh, oke, siap, kayak gitu. Kita mau main apa, kayak gitu. Kita main musik-musikan, Pak. Nah, kita nggak ada alat musik. Tenang, Pak. Ya, saya jadi gitaris. Oke. Saya main drum, Pak, kayak gitu. Saya jadi vokalis, Pak. Oke, anak-anak tuh maju. Ini kisah nyata, ini beneran ini. Kemudian apa namanya? Kita pura-puraan gitu ya, pura-pura jadi grup band gitu ya. Terus yang saya nggak habis pikir itu anak-anak bisa membuat sebuah harmonisasi dari apa namanya, melodi bacot lah kalau kita bilang. Ada mulut. Iya, terus misalnya gini, Pak saya main bass, Pak. Dem det ya, terus yang main drumnya dutak gitu ya, dem det dutak gitu ya. Terus kemudian mereka nyanyi Pak Jalal, aduh saya ngakak ketawa ya. Tapi kemudian kita tertawa-tawa, kemudian mereka ada yang apa namanya naik kursi terus begini gitu kan. Dan apa namanya, saya happy gitu, saya senang gitu. Setelah saya senang, oke, kita udah main, udah bercanda kayak gitu. Sekarang waktunya kita belajar. Dan apa yang terjadi? Anak-anak benar-benar belajar serius kayak gitu. Karena apa? Kita harus bikin sebuah kesepakatan dulu. Ingat, kita tadi ada 2 jam, 1 jamnya buat main, 1 jamnya untuk belajar. Karena apa? Saya nggak mau paksakan 2 jam belajar di jam terakhir kayak gitu. Kemudian saya paksakan belajar, tapi anak-anak nggak mendengarkan saya. Capek. Mendingan saya pakai 1 jam, tapi mereka benar-benar belajar 1 jamnya lagi untuk membuat mereka bahagia dulu dalam pembelajaran. Tahu nggak? Saya ngajar di situ 1 semester dulu. Ini saya motor saya baru masuk ke jalan menuju sekolahnya. Mereka lagi ada kegiatan misalnya di lapangan luar kayak gitu. Itu 1 kelas itu Pak Jalal kayak gitu. Mereka teriak dan sambil menyapa gitu, kayak gitu. Itu adalah sebuah rasa bahagia yang nggak akan bisa kita dapatkan, nggak bisa kita beli gitu ya. Ketika siswa-siswa kita tuh senang dengan kita, merasa bahwa kita adalah guru yang membuat dia berubah, banyak memiliki motivasi dan segala macam. Dan akhirnya saya karena satu hal gitu ya, akhirnya saya keluar dari sekolah tersebut. Dan satu, ini juga kejadian yang unik. Saya nulis puisi, nulis cerpen, nulis artikel, saya tulis di blog gitu kan, saya masukkan ke blog. Ini karena saya juga guru baru di situ ya waktu itu. Terus si anak nih tiba-tiba nyamperin saya setelah belajar di kelas. Pak, saya saya suka baca puisi, Pak. Saya suka baca cerpen, Pak. Kayak gitu. Jadi saya kalau Sabtu Minggu itu dikasih kesempatan sama ayah ibu saya untuk baca, untuk megang komputer, kayak gitu, untuk pegang laptop, kayak gitu. Oh bagus dong, Pak. Saya lupa bagaimana dialognya. Tapi yang pasti dia bilang gini, Pak, Bapak yang saya mengajar, kemudian saya memberikan contoh, kayak gitu. Saya memberikan contoh, kemudian pas dicontoh itu adalah cerpen atau puisi gitu, yang pernah saya posting di blog. Kemudian setelah pembelajaran itu dia temuin saya, Pak, saya
dia cerita yang tentang tadi, kemudian dia bilang, saya pernah baca, kayaknya pernah buka blog Bapak deh. Blog Bapak yang ini bukan? Iya bener, Pak, saya selalu baca dan banyak menulis itu terpengaruh dengan tulisan-tulisan Bapak. Saya belum pernah ketemu itu bocahnya loh. Tapi kemudian ternyata dia pernah membaca karya-karya saya kayak gitu. Bahwa kan apa yang kita posting di sosial media itu bisa jadi sangat luas gitu ya. Dan itu sangat menginspirasi. Sampai tuh anak kalau bikin puisi, Pak, tolong deh Pak liatin. Wah, puisi kamu bagus, gini-gini. Saya selalu semangatin. Dan ternyata memang terlihat sekali bakatnya kayak gitu. Ini pengalaman saya ketika mengajar di tempat itu. Sampai akhirnya saya keluar. Saya tuh anak-anak kan udah punya WA ya. Saya tiba-tiba masuk grup WA. Tulisannya "We love you Pak Jalal". Wah, apaan? Apa nih? Wah, ternyata bocil-bocil ini isinya. Pak, kenapa keluar? Pak, kenapa gini? Oke, akhirnya ya saya dengan sedih juga menyampaikan. Ya, tapi Pak, kita belum ketemu lagi guru bahasa Indonesia kayak Pak Jalal. Nah, tandanya gini. Kita mau menjadi guru yang dicintai atau tidak, itu bergantung bagaimana kita mau upgrade diri kita. Kayak gitu. Sejauh mana kita belajar, sejauh mana kita menerima bahwa mereka tuh siswa kita gitu. Kita juga harus diterima, saya nih guru mereka gitu. Saya selalu sampaikan ke anak-anak, tidak ada mantan guru dan tidak ada mantan murid. Kalau mantan pacar ada gitu. Dan tinggalkan saja. Dan kalau misalnya mantan guru, emang nggak ada mantan guru, maka guru harus selalu dikenal, murid selalu dididik gitu. Kamu udah lulus pun tetap saya punya kewajiban untuk mendidik. Nih anak nih kayaknya harus benar-benar dididik gitu Iya. kan. Jadi kalau kita mau jadi guru yang kreatif, ya kita harus banyak cari referensi juga sih, sederhananya gitu. Dan kita harus membuka diri, memanfaatkan semua apa yang kita bisa dan apa yang ada kayak gitu. Di sekolah itu nggak ada ya, proyektor aja susah. Makanya kalau belajar tuh ya udah kayak tadi, atau enggak saya ajak keluar, udah kalian bikin deskripsi, pokoknya nanti balik lagi ke sini kayak gitu. Kalian mau deskripsikan pohon itu, mau deskripsikan ruangan itu, terserah. Jadi mereka mencar-mencar. Jadi guru yang minum dulu. ya, saya minum dulu ya. Saking semangatnya. Iya. Seru sih. Jadi guru yang paling rusuh ya saya. Jadi ini apaan sih berisik-berisik, sampai kadang guru tuh nengokin ke kelas saya, ini lagi ngapain sih nih kayak gitu ya. Tapi ya udah saya berikan kebebasan, udah kalian bebas kemana, mau ke pendopo kayak, mau ke sana kayak gitu, mau ke kantin, mau deskripsi apa, yang penting jam 5 sore udah di sini, tugas dikumpulin. Ya udah, gimana cara kita untuk membuat pembelajaran itu menjadi menarik dan gatal ya tadi. Garuki nggak menggaruki. Aduh, oke ya. Jadi bagaimana pembelajaran kita menjadi menarik itu tergantung kitanya sendiri sih. Iya, soalnya saya dengar dari tadi dan kayaknya itu waktu saya sekolah gitu kan ya, kayak seneng banget kayak bercandain guru kah, ataupun ya dari saya pribadi kadang kayak nyari guru tuh yang benar-benar friendly gitu kan ya, atau yang baik hati lah gitu kan, karena guru yang killer segala macam tuh emang seru juga, tapi kayaknya jangan dulu deketin gitu kan. Nah mungkin tadi penjelasan lebih ke metode ataupun cara, yang penting sih lebih ke kebermanfaatannya itu sendiri ya. Oke, tadi kan udah sedikit membahas mengenai pertanyaan yang ada di IG. Ini ada pertanyaan lagi nih di room Zoom, yang dimana pertanyaannya itu dari Hanifah Alfafa. Pertanyaannya itu tadi sempat disinggung tentang upaya digitalisasi pendidikan bagi generasi Z. Namun pada kenyataannya seperti yang kita ketahui bersama bahwa proses digitalisasi tersebut telah menjadi keseharian bagi generasi Z. Nah, pertanyaannya itu bagaimana cara kita selaku tenaga pendidik nanti untuk dapat mengoptimalkan digitalisasi pendidikan ini agar akhirnya
nanti tidak malah berlaku hukum bumerang menjadi monofobia itu sendiri. Oke. Kalau yang sekarang masih jadi mahasiswa ya, berarti kan teman-teman calon guru. Dan saya rasa teman-teman nggak mungkin gaptek lah ya. Buktinya adanya kegiatan seperti ini gitu ya. Itu bagian dari pemanfaatan teknologi. Teman-teman bisa bertanya di room Zoom itu kan juga bagian dari bagaimana kita memanfaatkan digitalisasi saat ini gitu. Kita bisa berbagi dimanapun teman-teman berada. Apa namanya? Terus bagaimana nih ketika kita menjadi calon guru menghadapi derasnya arus digitalisasi tadi gitu. Makanya tadi saya bawa sebuah pengantar bahwa Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwa didik anak itu harus sesuai dengan zaman ini. Mungkin nanti ketika teman-teman jadi guru, teman-teman bukan lagi menghadapi generasi Z, malah justru generasi yang lebih daripada generasi Z ini, generasi Alpha gitu ya. Anak-anak yang lahir tahun 2011 sampai tahun 2025. Kita pun kan di tahun 2024 dikatakan akan mendapatkan bonus demografi ya. Jadi apa namanya, kita sebagai guru ini menjadi apa namanya, garda utama yang akan mencetak generasi tersebut. Kalau kita gagal, ya berarti kita akan mencetak generasi yang gagal, kayak gitu. Jadi ketika teman-teman jadi mahasiswa, saran saya gitu ya, belajar yang banyak, cari pengalaman yang banyak gitu. Jangan cuma sekadar oke, saya disuruh kuliahnya keguruan karena bapak ibu saya guru, supaya nanti saya bisa nurusin jadi guru, misalnya kayak gitu. Kemudian saya kuliah, kemudian dapat materi dari dosen, selesai saya pulang, kayak gitu. Sampai pada akhirnya teman-teman ya benar sih dapat ijazah, tapi kemudian apa namanya, teman-teman menjadi guru yang biasa aja bagi siswa tuh, kayak gitu. Teman-teman nggak punya apa namanya pengalaman lebih. Gini, apa yang menjadi pengetahuan kita itu adalah sesuatu yang menjadi pengalaman kita, dan juga apa yang kita baca, apa yang kita serap, apa yang kita simak, kayak gitu ya. Jadi apa namanya, itu akan menjadi sekumpulan pengetahuan gitu. Tapi kalau orang cuman belajar tanpa dia punya pengalaman yang lebih, maka dia akan menjadi guru-guru yang kaku tuh. Iya, betul sekali. Jadi wajar kalau misalnya kemudian siswa jenuh banget nih belajar ini gitu sama bapak ini atau ibu ini, kayak gitu. Kenapa? Ya karena memang apa namanya, cara mengajarnya menjenuhkan gitu. Jadi janganlah kita selalu beranggapan bahwa siswa yang salah, ini siswa males banget, ini siswa nggak pernah dengerin, ini siswa nggak pernah ngerjain tugas, ini siswa nilainya jelek. Kita harus bercermin dulu, introspeksi dulu, kayak gitu. Apa namanya, berarti mungkin ada yang salah dari cara kita mengajar, mungkin ada yang salah dari apa namanya, cara kita menyampaikan materi, gitu ya. Jadi mungkin ada cara yang salah dari cara kita berinteraksi sosial dengan siswa. Kan tadi yang saya bilang, kompetensi seorang guru kan salah satunya adalah sosial, kayak gitu. Bagaimana dia bisa komunikasi kepada rekan-rekan guru yang lain, atau kepada siswa, atau kepada warga sekolah, sampai pada akhirnya nanti ada kompetensi personal. Guru harus menjadi teladan, kayak gitu. Jadi apapun yang dilakukan guru bisa jadi contoh bagi siswa-siswanya. Dan apa namanya, saya katakan bahwa ketika teman-teman ingin, saya ingin menjadi guru yang baik, yang profesional, yang mampu berada di era digitalisasi yang semakin pesat, ya teman-teman harus terus ngikutin perkembangan zaman. Ada teknologi baru, pelajarin kalau bisa. Ada aplikasi baru yang memang menunjang pembelajaran, ikutin, pelajari.
tutorial gampang banyak di YouTube, tinggal cari kayak gitu. Bikin video dulu orang harus pakai handycam atau harus punya kamera DSLR, sekarang nggak usah, handphone bisa langsung diedit pakai KineMaster misalnya atau Viva Video. Itu kan sesuatu yang sekarang sangat mudah. Aduh, susah nih kalau bikin media pembelajaran. Susahnya dari mana? Bukan susah ya, nggak mau belajar kayak gitu. Jadi ketika misalnya kita yang tadi ya ingin menjadi guru yang punya kompetensi di era digitalisasi, ya kita harus sesuaikan kompetensi kita sesuai dengan level di era saat ini gitu. Jangan sampai kita udah masuk di kurikulum yang baru tapi cara mengajar kita masih kurikulum jadul. Ya kan, pakai ceramah sepanjang waktu gitu. Ya gimana, nggak bosan gitu. Ya, belajar terus lah. Digitalisasi itu bukan sesuatu yang tadi, jangan jadikan fobia gitu. Tapi ini masih saya temukan banyak beberapa guru yang masih ketakutan kalau siswa misalnya bawa HP misalnya, contoh, nanti akan kayak gini, nanti akan kayak gini. Tapi kalau misalnya kemudian misalnya siswa nggak bawa HP, kita juga nggak bisa menerapkan pembelajaran berbasis teknologi digital kayak gitu. Sekarang memang hal ini kan menjadi dua sisi seperti pisau ya, yang gimana ya, pasti ada plus minusnya. Tinggal gini, kita nggak bisa melarikan anak-anak dari dunianya, bahwa saat ini mereka harus melek teknologi gitu. Mereka harus akrab dengan teknologi. Kemudian kita jauhkan mereka dengan teknologi, maka ya tadi kita mempersiapkan anak-anak yang gaptek di depannya kayak gitu. Ketika memang tuntutan mereka adalah belajar menggunakan teknologi di era digital ini, ya sudah, negatifnya kita cari bagaimana supaya bisa kita redam kayak gitu. Jadi jangan sampai kita ya tadi fobia terhadap digitalisasi. Jangan, nanti anak begini, nanti anak gini, terus kapan majunya, kapan mau cobanya kayak gitu. Intinya gitu. Kitanya juga harus belajar sih kayak gitu. Oke. Mas, sebenarnya tuh masih banyak itu pertanyaan atau masih seru juga nih pembahasan kita, cuman kita keterbatasan waktu. Betul. Ya mungkin ada yang mau ini itu dan sebagainya. Jadi terima kasih kepada Bang Jalal yang udah menyempatkan hadir di acara WPB Jilid 2 ini. Sama-sama. Yang dimana kita membahas mengenai pendidikan ataupun kita sebagai pendidik nantinya gitu, dan juga mengenai pengalaman ataupun metode ataupun ya hal-hal yang perlu kita perhatikan sebagai pendidik gitu. Itu udah dijelaskan begitu banyak juga dari Bang Jalal itu sendiri. Dan juga terima kasih kepada orang-orang istimewa yang udah join ataupun memberikan pertanyaan gitu kan ya, dari room Zoom maupun dari IG itu sendiri seperti itu. Oke, mungkin lebih ke kesimpulan yang akan saya bacakan terlebih dahulu untuk menutup WPB pada hari ini. Oke, yaitu pendidikan adalah pendidik adalah seseorang yang bertugas untuk mendidik siswa atau generasi penerus bangsa sesuai dengan zamannya. Yang berarti pendidik adalah pembelajar sepanjang masa. Pada zaman sekarang teknologi sangat berkembang pesat sehingga pada zaman ini di era Gen Z, bagi para pendidik teknologi sangat penting. Teknologi ini memudahkan kita untuk mengajar dan anak menjadi lebih antusias. Dan juga pada perkembangan zaman sekarang, pengembangan teknologi mempermudah kita mengetahui karakteristik para siswa, dibantu juga oleh kurikulum yang berjalan pada saat sekarang ini gitu, yaitu kurikulum merdeka. Dan juga untuk menjadi pendidik kreatif yang disukai untuk peserta didik, bagaimana cara kita sebagai guru membawakan pengajaran tersebut, dan juga bagaimana cara kita membuat pembelajaran itu menjadi lebih menarik, dan juga hal ini berdasarkan kebermanfaatannya itu sendiri. Oke. Mungkin saya tambahin sedikit.
meminjam ungkapan bahwa setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, itu. Jadi apa namanya, kita berada di masa kita gitu, tapi bisa jadi siswa kita akan berada di masa dia gitu. Jadi kalau misalnya kita terlalu saklek jadi guru yang primitif gitu ya. Jadi guru yang tidak berpikiran luas, maka ya kita telah menghancurkan siswa kita di masanya nanti. Mungkin itu aja ya tambahannya. Oke, mungkin terima kasih kembali buat Terima kasih juga teman-teman orang-orang yang antusias hadir di acara WP Boy ini, dan juga kita akan bertemu kembali di WPB selanjutnya, dan juga insya Allah akan lebih menarik, akan lebih bermanfaat, dan juga akan lebih istimewa mungkin ya nantinya. Oke, mungkin saya tutup, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.